Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ikhwan, bapak-bapak, sehat semuanya Pak? Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya, dengan kehendaknya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita semuanya. Di antaranya hari ini kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Tentu ya, ini merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hari ini masih bisa melaksanakan kewajiban kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, ya, dalam keadaan tidak kurang sedikit pun. Tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil contoh-contoh, mengambil ibrah dalam setiap perjalanan hidupnya, sehingga ya kita termasuk orang-orang yang beruntung nanti di yaumil akhir karena berpegang kepada ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam tanggal Islam tanggal 26 Zulqa'dah ya. 1443 Hijriah, dalam kalender Masehi 26 Juni 2022 ya. Jadi tanggalnya sama ya. Jadi kalau kita melihat bahwa Zulqa'dah ya, kita melihat tidak terlalu populer dalam kalender Islam. Lebih populer itu adalah bulan Zulhijjah, ya Pak ya. Bulan depan kita kayaknya mau ngapain Pak? Yang ke Mekah haji ya, yang di sini kurban. Orang lebih kenal dengan bulan Zulhijjah dibandingkan dengan bulan Zulqa'dah. Padahal bulan Zulqa'dah ini adalah bulan ke-11 dalam kalender Hijriah. Yang pertama apa Pak? Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Ini harus hafal Pak ya, umat Islam, kalender Islam itu. Jangan sampai kemudian kita lebih hafal kalender Masehi. Saya yakin kalau ditanya kalender Masehi hafal nih dari Januari sampai Desember ya Pak ya. Hafal. Tapi kalau kalian ditanya kalender Islam dari Muharram sampai Zulhijjah, masih ada yang belum hafal. Ya, nanti kita coba hafalkan ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, terus Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, hari ini insyaallah kita akan coba mempelajari terkait dengan keistimewaan bulan Zulqa'dah dalam perspektif sirah nabawiyah ya.
atau dalam tarikh Islami ya. Keistimewaan apa yang kemudian kita bisa dapatkan dari bulan Zulqa'dah ini? Karena setiap bulan itu biasanya ada peristiwa-peristiwa ya yang kemudian kita bisa ambil ibrahnya, yang kemudian kita bisa ambil pelajarannya ya. Yang pertama bahwa dalam Zulqa'dah ini ya, saya ambil dari yang lama ya, dari peristiwa yang lama. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihissalam, yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah perang Bani Quraisyah. Yang ketiga perjanjian Hudaybiyah, dan yang keempat umroh Rasulullah SAW sebanyak 4 kali pada bulan Zulqa'dah. Kita urai satu-satu ya. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, keistimewaan bulan Zulqa'dah yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihissalam. Ya. Kepada nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung. Sebagaimana kalau kita lihat dalam tarikh Rasulullah SAW, Allah berbicara langsung dengan Rasulullah SAW, gitu ya. Ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, ya. Nah ini sama kejadiannya ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung kepada Musa ketika mengajarkan kitab Taurat. Jadi ketika kitab Taurat itu diajarkan Musa, ya, yang pertama dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat, ya, malaikat Jibril, malaikat penyampai wahyu yang sama seperti kepada Rasulullah SAW. Namun dalam satu kesempatan Allah langsung berbicara dengan Musa alaihissalam. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf ayat 142. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyri fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilil mufsidin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, dan kami telah janjikan kepada Musa, wa wa'adna Musa 30 lailah, 30 malam, ya. Sesudah berlalunya waktu 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan jumlah yang lainnya, yaitu miqatu rabbih 40 lailah. Dari 30 malam itu kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Rabb-Nya kepada Musa alaihissalam, ya. Dan kemudian Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir kemudian dijelaskan, ya, waktu ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihissalam, ya, dijelaskan dalam tafsir itu bahwa 30 malam, 30 hari itu terjadi pada bulan Zulqa'dah. Jadi peristiwa akbar yang pertama dalam perjalanan tarikh Islami ketika bulan Zulqa'dah hari ini, ya, kita berada di dalamnya bulan Zulqa'dah. Yang pertama itu adalah Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan Musa secara langsung dalam 40 malam atau 40 hari, yang 30 harinya itu terjadi pada bulan Zulqa'dah dan 10 harinya itu pada bulan Zulhijjah. Jadi ini peristiwa yang pertama, ya, yang agung yang terjadi pada bulan Zulqa'dah. Ya. Jadi ketika kita ingat nih, sebelum Zulhijjah datang, Zulqa'dah datang, ya, hari ini kita berada di dalamnya, maka kita ingat nih, oh dulu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa secara langsung dalam 40 hari, 30 harinya di dalam bulan Zulqa'dah dan 10 harinya di dalam bulan Zulhijjah. Ini peristiwa yang pertama, ya, yang kalau kita lihat pelajari itu dalam tarikh Islami, yaitu terjadi pada bulan Zulqa'dah. Yang kedua adalah peristiwa perang Bani Quraisyah. Ketika Nabi memerangi Bani Quraisyah, satu suku, ya, satu suku yang hidup di Madinah, namun ketika perang Khandaq, ketika perang Ahzab, kemudian Bani Quraisyah ini bersekutu dengan kaum musyrikin untuk berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam peristiwa sebelumnya, ya, ini terjadi pada sekitar kelima Hijriah, tahun kelima Hijriah, ya. Jadi peristiwa sebelumnya adalah perang Khandaq atau perang Ahzab,
Dikatakan Khandaq karena strategi yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah dengan membangun farid. Dikatakan perang Ahzab karena orang-orang musyrikin bersekutu. Orang musyrikin Mekah, kabilah-kabilah musyrikin Mekah, terus kemudian dengan Yahudi yang ada di Madinah bersekutu. Sehingga pada perang Ahzab tersebut, pasukan kaum muslimin dikepung. Di depan berhadapan dengan orang musyrikin, di belakang berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah Bani Khuraizoh. Ya. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, meskipun tanpa melakukan peperangan, perang Khandaq itu dimenangkan kaum muslimin. Allah luluh lantakan barisan orang-orang musyrikin. Mereka tidak bisa menyerang kaum muslimin karena dibuat parit-parit yang besar. Kalau ada orang yang melewati parit, dia bisa melewati parit, naik ke daerah kaum muslimin, naik untuk bertemu dengan para sahabatnya, dan tebas langsung. Kaum musyrikin nggak berani. Ya, kemudian karena persediaan makanan mereka itu habis, ya kemudian mereka kalah. Ya, ditiupkan angin yang mengguncangkan mereka sehingga kemudian mereka kembali ke Mekah, ya, orang balik ke Bani Khuraizoh, balik lagi ke sukunya. Menang kaum muslimin pada perang Ahzab, menang kaum muslimin pada perang Khandaq. Namun kemudian ternyata tidak sampai di situ ceritanya. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi orang yang berkhianat. Orang yang hidupnya di Madinah, dulu awalnya sudah diikat dengan dustur Madinah, dengan perjanjian Madinah, semuanya merasa aman, cuma karena dengki mereka, walan tardu anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka dengki, mereka tidak senang dengan kemajuan-kemajuan Islam, mereka berkhianat, akhirnya bergabung dengan orang musyrikin pada perang Khandaq tersebut. Ya, maka turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi Bani Khuraizoh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Khandaq, perang Ahzab, setelah beliau meletakkan senjata dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Ya, pikiran kita setelah meletakkan senjata mandi ya istirahatlah gitu ya. Rasulullah SAW. Ternyata tidak sampai situ. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, menemui Rasulullah SAW, seraya berkata, apakah anda hendak meletakkan senjata? Demi Allah, kami tidak akan meletakkannya. Keluar anda. Dan kemudian ya Rasulullah SAW, kemana? Gitu ya, keluar anda, perangi mereka. Ya. Jibril mengatakan seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kemana? Maka Jibril menunjukkan ke sana sambil menunjukkan tempat posisi Bani Khuraizoh. Jadi ketika Rasulullah selesai, gitu kan pikiran kita nih, kita udah dakwah, kita berjuang dan yang lain kan mau istirahat gitu ya. Tapi ternyata Jibril memerintahkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk langsung berperang. Ya, dengan Bani Khuraizoh karena pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka terhadap kaum muslimin pada perang Ahzab atau pada perang Khandaq. Kemudian seorang Yahudi dari Bani Khuraizoh, Ka'ab bin Asad, datang kepada kabilahnya, datang kepada Bani Khuraizoh dengan membawa 3 pilihan. Ketika mendengar kaum muslimin bersama Rasulullah SAW, kemudian datang mengepung mereka di benteng-benteng mereka. Ya. Ka'ab bin Asad datang kepada Bani Khuraizoh tersebut dan kemudian menawarkan 3 pilihan kepada Bani Khuraizoh. Yang pertama, ayolah kita menyerah saja, kita ikut Rasulullah SAW. Ya, kita ikut saja. Ya, barangkali dengan seperti itu kemudian Rasulullah SAW bisa memaafkan kita dan mengampuni kita. Itu pilihan pertama yang disampaikan oleh Ka'ab bin Asad. Yang kedua, dia sampaikan kepada Bani Khuraizoh itu, yang kedua, ayolah kita berperang dengan Muhammad ini, dengan pasukannya. Tapi sebelum berperang, kita bunuh saja anak-anak kita dulu. Istri kita bunuh, anak kita bunuh. Ya, sehingga kalau kita meninggal pun kita tidak meninggalkan beban. Ya. Kita mati di tangan pasukan Muhammad, kita tidak meninggalkan beban istri, beban anak. Kita bunuh aja sekarang istri dan anak-anak kita semuanya. Nanti kalau kita dikasih kemenangan, baru kita nikah lagi. Kita beranak pinak lagi. Gitu ya. Dan ini juga ditolak oleh orang-orang Yahudi Bani Quraisyah tersebut.
Kemudian pilihan ketiga, ya, yang disampaikan oleh Ka'ab bin Asad kepada Bani Quraisyah ini, ayo kita sergap Muhammad ini. Ya, pada waktu itu pada hari Jumat malam Sabtu, ya. Jadi ditawarkan, ayo kita sergap aja diam-diam Muhammad itu tersebut. Ya. Nah, Yahudi juga menolak, karena itu malam Sabat, malam hari Sabtu, gitu ya. Yang Sabtu itu merupakan hari besarnya orang-orang Yahudi, ya. Hari Sabat itu hari Sabtu itu. Ya, orang-orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Orang Rasulullah Muhammad hari Jumat. Ya. Nah, akhirnya mereka nolak, serba salah gitu ya. Serba salah untuk menghadapi tiga pilihan tersebut. Nah, akhirnya setelah dikepung oleh pasukan Muhammad benteng-benteng tersebut dan tidak ada pilihan buat mereka, akhirnya mereka mengikuti untuk menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW. Seluruhnya ya menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW. Ya, karena dikepung, ya tidak bisa lari, tidak bisa kemana-mana, gitu ya. Nah, kemudian ketika mereka orang-orang Bani Quraisyah ini sudah menyerahkan diri terhadap Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memanggil Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini ya merupakan ya petinggi dari suku Aus yang merupakan sekutu dari Bani Quraisyah tersebut. Cuma Sa'ad bin Mu'az ini sudah masuk Islam dari kalangan Aus dan kemudian sudah masuk Islam dan kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW. Panggil Mu'az, Sa'ad bin Mu'az, ya. Kemudian ya dia katakan kepada Sa'ad bin Mu'az, ini orang Yahudi sekutu daripada suku Aus, silahkan tetapkan hukuman buat mereka. Dan ini menjadi ibrah, menjadi pembelajaran bahwa Rasulullah SAW bisa saja menetapkan hukuman itu, bisa. Rasulullah adalah makhluk yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menetapkan hukum itu bisa langsung. Tapi Rasulullah dalam peristiwa ini Rasulullah ingin mengajarkan proses tahkim, bahwa boleh kita berhakim kepada hakim yang dianggap adil. Dan di sini Rasulullah SAW menyerahkan urusan orang Yahudi Bani Quraisyah itu kepada Sa'ad bin Mu'az yang merupakan sekutunya dari suku Aus yang kemudian masuk Islam tapi dikhianati oleh Bani Quraisyah tersebut, dan kemudian serahkan Sa'ad bin Mu'az, silakan, keputusan ada pada Anda. Nah, di sini ibrahnya bahwa boleh bertahkim itu, menyerahkan kepada orang, ya, menyerahkan kepada orang yang adil untuk memutuskan sebuah perkara itu, silahkan. Dan ibrah ini kemudian menjadi mahal ketika pelajaran perang ya antara Ali dengan Muawiyah, perang dua sahabat Rasulullah SAW. Karena setelah itu kemudian ada tahkim, proses tahkim, di mana Ali tidak jadi memerangi Muawiyah dan inginnya berdamai, tapi kemudian oleh orang-orang yang dikatakan sebagai Khawarij keluar dari barisan hakim itu, Ali diputuskan kafir karena dia bertahkim dengan manusia. Padahal sejarahnya ada. Padahal ibrahnya, pelajarannya ada pada pelajaran ini. Rasulullah kalau mau menyelesaikan urusan ini sendiri bisa. Ya. Kalau dibandingkan dengan Sa'ad bin Mu'az, jelaslah keutamaannya lebih utama Rasulullah SAW. Ya. Dia Rasul, Sa'ad bin Mu'az hanya sahabat. Ya, tapi Rasulullah mempersilahkan Sa'ad bin Mu'az untuk menetapkan hukum tersebut. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'az kemudian memutuskan perkara bahwa orang-orang yang terjun dan terlibat dengan peperangan pada perang Khandaq semuanya dibunuh, sedangkan keluarga mereka yang kemudian tidak terlibat dengan peperangan mereka kemudian ditahan, kata Sa'ad bin Mu'az. Dan Rasulullah menyambut terkait dengan tahkim keputusan dari Sa'ad bin Mu'az tersebut dengan mengatakan, engkau telah mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang di sini menjadi ibrah, menjadi pembelajaran bahwa boleh memerangi, membunuh orang-orang yang kemudian berkhianat terkait dengan perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, itu ya. Maka di sini kalau kita lihat dalam pelajaran dalam perang Bani Quraisyah tersebut, yang pertama, hukum boleh memerangi orang-orang yang melanggar perjanjian, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah melalui keputusan Sa'ad bin Mu'az, yaitu menghukum memerangi orang-orang yang
mengkhianati atau berkhianat terhadap sebuah perjanjian, dalam hal ini yaitu Bani Quraidah. Yang kedua, pelajaran dalam perang Bani Quraidah ini adalah boleh bertahkim dalam memutuskan perkara kaum muslimin. Yang ketiga, berjihad dalam masalah quru. Apa dalam hal ini contohnya? Ya, sini ya. Jadi contohnya dalam perkara ini yaitu ketika kaum muslimin diperintahkan untuk mengepung atau untuk menyerang Bani Quraidah tersebut, Rasulullah pernah mengatakan kepada kaum muslim, para sahabat pada waktu itu, beliau mengatakan, jangan dulu sholat asar sebelum kamu sampai kepada perkampungan Bani Quraidah. Kemudian sebagian daripada sahabat mempraktekkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu. Ya, ketika sholat asar waktunya tiba, sahabat itu mereka tidak mau sholat asar. Ingat pesan Rasulullah SAW. Jangan sholat asar dulu sebelum sampai kepada perkampungan Bani Quraidah. Tapi sahabat yang lain kemudian melaksanakan sholat tepat waktunya. Ya, karena mereka melihat bahwa yang dimaksud Rasulullah bukan seperti itu, tapi yang dimaksud Rasulullah SAW agar kita bersegera sampai kepada orang-orang Bani Quraidah. Perbedaan di antara para sahabat tersebut, dan kemudian kasak kusuk sampai beritanya kepada Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidak menyalahkan keduanya. Ya, Rasulullah tidak menyalahkan keduanya dalam perkara ini. Maka kita kaum muslimin dalam perkara-perkara yang furu, maka kita harus, yang sangat kemungkinan multi tafsir, maka sangat mungkin kita harus bertoleransi atau dalam tasammuh dalam masalah-masalah yang furu. Maka kalau dalam hukum itu kita akan diajarkan dengan hukum qat'i dilalah, atau hukum yang memang hukumnya qat'i, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ada yang namanya hukum zanni dilalah, yang zon hukumnya itu masih prasangka zoni. Ya. Nah, di sini yang kemudian yang qat'i dilalah kita tidak boleh berbeda, tetapi yang zanni dilalah itu sangat memungkinkan kita berbeda. Ya. Yang qat'i dilalah misalkan gimana? Yang qat'i dilalah itu misalkan sholat rakaat dalam sholat itu qat'i dilalah. Ya. Sholat subuh 2 rakaat itu qat'i, tidak boleh ada yang beristihad dalam masalah ini puru, boleh kita tambahkan 3, 4, enggak boleh, qat'i. Ya. Tapi dalam masalah zanni dilalah, misalkan hukum jama', hukum qasar sholat, itu masalah zanni dilalah, sehingga sangat mungkin kaum muslimin antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, sangat mungkin. Ya, ada yang menghukumi misalkan hukum jama' dan qasar itu setelah sampai kepada 70-80 kilometer. Kalau sebelum itu maka tidak boleh menjama' dan mengqasar salat. Misalkan sebagian kaum muslimin berpatokan dengan zarak, seperti halnya yang kemudian terjadi dengan mazhab Syafi'iyah. Tapi sebagian yang lain baru berangkat ke situ saja sudah dianggap safar, sehingga boleh menjama' dan mengqasar. Maka ini adalah dalil-dalil yang zanni dilalah, yang sangat mungkin berbeda. Nah, kaum muslimin harus saling menghormati dalam perkara ini. Ya, dalam perkara-perkara yang furu, yang bukan perkara yang usul, maka kaum muslimin satu dengan yang lainnya harus saling menghormati. Kemudian yang berikutnya, keyakinan Yahudi akan kenabian Muhammad SAW. Yahudi tahu, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah, ya, Rasulullah, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Yahudi tidak mengimani itu, dan mereka, ya, bangga dengan agamanya dan tidak mau tunduk terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi keyakinan itu tidak cukup, tapi butuh diamalkan, butuh diaplikasikan. Hari ini kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ilah kita, Allah itu Tuhan kita. Tapi yakin doang seperti itu tidak cukup. Ya. Yakin aja, saya mah yakin Allah itu Tuhan yang menciptakan saya, memberikan rezeki ke saya, yakin. Tapi enggak mau sholat, enggak cukup. Karena keyakinan itu butuh aplikasinya, ya, butuh pengamalannya. Dan pengamalannya itu kalau dalam perspektif meyakini Rasulullah SAW, maka harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Kemudian di sini ada berikutnya pelajaran dari perang Bani Quraidah adalah hukum berdiri dan menghormati. Nah, itu ya. Bagaimana hukum berdiri terhadap satu orang ya yang kita muliakan, yang kita ihtiram terhadap dirinya, itu diperbolehkan secara syar'i. Kasusnya ini, ketika Sa'ad bin Mu'adz dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghukumi Bani Quraidah tersebut, maka ketika Sa'ad datang kepada kaum muslimin, Rasulullah menyuruh, ayo berdiri, hormati Sa'ad. Berdiri semuanya. Gitu ya. Jadi semuanya berdiri menyambut Sa'ad dan menghormati Sa'ad karena Sa'ad itu adalah kabilah kaum suku Aus. Ya, dan di sini maka hukum kita untuk berdiri menghormati misalkan guru, ustaz, kiai, ya atau yang kita muliakan anak-anak, hukum berdiri kepada orang tuanya, kepada yang lebih sepuh gitu ya, itu diperbolehkan secara syariat karena bukan bermaksud untuk mengagungkan makhluk tapi memang ihtiram, memuliakan ya, dan itu memang ada pembahasan syar'inya secara syar'inya diperbolehkan. Jadi peristiwa yang kedua yang terjadi pada bulan Zulqa'dah ini adalah peristiwa perang Bani Quraidah. Dan yang ketiga adalah peristiwa perdamaian Hudaybiyah. Peristiwa perdamaian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, di mana Rasulullah SAW bersama para sahabat berkeinginan untuk melaksanakan umroh pada bulan Zulqa'dah. Sebulan berikutnya kan haji. Nah, Rasulullah pada bulan Zulqa'dah ini ingin umroh beserta para sahabatnya. Maka sekitar 1.400 ya kaum muslimin ya pergi dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan umroh yang terdiri dari kaum Muhajir dan Ansor. Muhajir orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Ansor adalah yang menolong mereka. Nah, kemudian ya, kepergian Rasulullah SAW ini diketahui oleh orang-orang musyrik, sehingga ya orang-orang musyrik berkeinginan untuk mencegah dan memerangi Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang intelnya, Basar bin Syufyan dari suku Khaza'ah, untuk ya melihat, memantau, ya terus kemudian mengawasi tingkah laku orang-orang musyrikin tersebut. Bahkan kemudian Rasulullah SAW menyewa seorang Bani Aslam ya untuk mencari jalan alternatif sampai ke Mekah yang tidak pernah dilalui orang-orang musyrikin. Biar Rasulullah gitu ya sampai ke Mekah, tapi orang musyrikin ya nyangkanya Rasulullah tidak berangkat karena tidak melewati jalan yang biasa seperti itu. Ya. Kemudian ya pada peristiwa tersebut ya akhirnya Rasulullah SAW dicegat dan utusan orang-orang Quraisy sampai kepada Rasulullah SAW, di antaranya Badr bin Warqah Al-Khuzair, kemudian Urwah bin Mas'ud, ya, kemudian terakhir Quraisy itu mengutus Suhail bin Amir sebagai wakil untuk membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dengan perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya Quraisy, ya di awal Urwah bin Mas'ud ya menyampaikan, baik Badil bin Warqah bin Khuzail maupun Urwah bin Mas'ud menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Awalnya mereka mengatakan, Rasulullah datang ke Mekah untuk umroh, kami perangi, gitu ya. Kata Rasulullah SAW, kami ini datang dengan damai, kami tidak membawa persenjataan, gitu ya. Kami hanya masuk ke Mekah hanya untuk melaksanakan ibadah umroh saja, tidak lebih daripada itu, kata Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau Anda memerangi, kata Rasulullah, maka kami pun akan perangi. Gitu ya. Jadi saling gertak ini antara orang-orang Quraisy dengan Rasulullah SAW. Orang Quraisy, kalau ente tetap nih, ya, kalau ente dengan pasukan ente, dengan sahabat-sahabat ente, jadi ya, tetap mau ke Mekah melaksanakan umroh, kami akan perangi, kata orang-orang Quraisy. Maksudnya gertak agar Rasulullah balik lagi ke Madinah, gitu ya, nggak menjadikan tidak jadi umroh. Ya. Tapi kemudian apa jawaban Rasulullah? Apa Rasulullah takut? Enggak. Rasulullah balas kemudian dengan menggertak, kami ini datang dengan damai,
kami ini datang ke Mekah hanya untuk melaksanakan ibadah umrah saja, tidak lebih daripada itu. Tapi kalau orang-orang kafir Quraisy ini sampai menghalangi ya dan memerangi kami, maka kami pun tidak akan ambil diam, kami akan perangi. Nah, saling gertak ini orang-orang musyrikin. Perang urap sarap kalau sekarang ya, perang urap sarap, saling gertak seperti itu. Sampai kemudian orang-orang Quraisy itu akhirnya menyerah. Wah, ini ancaman Rasulullah SAW enggak main-main ini. Ya, kalau diajak perang pasti perang nih Rasulullah SAW gitu ya. Akhirnya diutuslah suku Quraisy itu mengutus Suhail bin Amr sebagai wakil untuk membuat perjanjian damai dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Ya, di antara perjanjiannya itu ya, yang pertama ya ketika Rasulullah ya dan Ali bin Abi Thalib yang mencatat perjanjian Hudaybiyah ini, kemudian Rasulullah SAW mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Uktub ya, Ali catat Ali gitu ya. Jadi Rasulullah SAW sudah menuliskan itu. Ali sebagai juru tulisnya, Rasulullah yang mengejaknya gitu ya. Sedangkan Suhail bin Amr mewakili orang Quraisy yang menyaksikan perjanjian tersebut ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Bismillahirrahmanirrahim karena mengawali sebuah perbuatan itu dengan Bismillah ya. Jadi ini menjadi contoh, apapun perbuatan yang akan kita lakukan maka ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya di sini ya ketika memulai perjanjian Hudaybiyah. Tapi kemudian langsung diprotes oleh Suhail bin Amr. Beliau mengatakan ganti Bismillahirrahmanirrahim itu dengan Bismikallahumma. Kami enggak kenal siapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu, kami enggak kenal. Kalau kami kenal Ar-Rahman Ar-Rahim itu, kami pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganti. Gitu ya, ganti. Ya, jadi Suhail bin Amr ini meminta Bismillahirrahmanirrahim itu diganti dengan Bismikallahumma. Dan Rasulullah SAW bagaimana sikapnya? Hapus, ganti dengan Bismikallahumma. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW menulis dari Muhammad Rasulullah. Ya. Muhammad Rasulullah ya. Kemudian ini juga diprotes oleh Suhail bin Amr. Beliau mengatakan ganti siapa Rasulullah SAW itu. Kalau kami yakin bahwa engkau Rasulullah, maka kami pasti beriman kepadamu. Ganti ya, menjadi Muhammad bin Abdullah ya. Jadi kalimat pertama Bismillahirrahmanirrahim diganti dengan Bismikallah. Muhammad Rasulullah SAW diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Baru dua kalimat ini saja sudah mendapatkan protes dari kaum muslimin. Ya Rasulullah SAW, salah satunya Umar bin Khattab yang protes terhadap Rasulullah SAW. Dianggap ini merugikan kaum muslimin. Belum perjanjiannya nih, baru kalimat awal pembuka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim diganti dengan Bismikallahumma. Muhammad Rasulullah SAW diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Dari dua kata ini, dua kalimat ini dianggap oleh kaum muslimin sudah merugikan kaum muslimin. Maka diprotes ya oleh Rasulullah SAW, oleh sahabat-sahabat ya, termasuk oleh Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah tetap pada pendiriannya. Rasulullah tetap lanjutkan. Ya. Terus kemudian diantara isi perjanjian Hudaybiyah yang kemudian ya dituliskan itu, maka umroh itu orang musyrikin tidak mengizinkan tahun ini, tapi mengizinkan tahun depan. Silakan datang tahun depan ke Mekah, kami akan terima. Tapi tahun ini kami tidak akan terima. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang dari Madinah, maksudnya orang-orang kaum muslimin dari Madinah datang ke Mekah, ya, datang ke Mekah, baik itu untuk keperluan apapun termasuk dagang dan yang lain-lainnya, maka dalam perjanjian itu tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ya. Sedangkan orang Mekah, orang-orang musyrik yang mungkin masuk Islam datang ke Madinah, gitu ya, dia masuk Islam, dalam perjanjian ini disampaikan harus dikembalikan lagi ke Mekah. Ya, perjanjian ini yang ketika perjanjian ini berlaku 10 tahun. Dari awal pembukaan sudah dianggap merugikan kaum muslimin, isinya juga dianggap merugikan kaum muslimin. Orang beriman dari Madinah datang ke Mekah, kemudian tidak dikembalikan.
Ya, tidak dikembalikan ke Madinah, mereka dibiarkan. Dalam perjanjian ini dibiarkan di Mekah. Tapi orang-orang musyrik yang mungkin datang ke Madinah, mungkin masuk Islam, harus dikembalikan ke Mekah. Dan ini baik pembukaannya maupun isinya dianggap oleh para sahabat pada waktu itu sangat merugikan kaum muslimin, sehingga protes besar-besaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, protes terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecewa semuanya dengan apa perjanjian yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik yang diwakili oleh Suhaib bin Amir, semuanya kecewa. Ya. Sampai pada satu kesempatan itu, ya, Rasulullah SAW ini umrohnya nggak jadi, gitu ya, umrohnya nggak jadi. Berarti yang kata Rasulullah SAW, udahlah kita umroh nggak jadi, yang sekarang yang paling penting kita berkurban saja, menyembelih binatang dan bercukur, ya, tahlul seperti itu, ya. Tapi ucapan Rasulullah SAW ini tidak didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Saking kecewa terhadap Rasulullah SAW. Ya, saking kecewanya terkait dengan perjanjian ini, Hudaybiyah ini, saking kecewanya. Rasulullah SAW, oke, umroh tahun ini kita nggak jadi umroh, tapi hari ini kita menyembelih hewan dan kemudian kita memotong rambut saja, sebagai tanda bahwa kita melakukan umroh meskipun umrohnya tidak jadi, kata Rasulullah SAW. Para sahabat nggak ada yang dengar itu, nggak ada satupun yang kemudian beranjak mengikuti pendapat Rasulullah SAW, nggak ada. Ya, karena saking kecewanya. Baru kemudian Rasulullah SAW masuk ke tenda, ketemu dengan istrinya, dikasih nasihat. Kalau seperti itu Rasulullah, kemudian lakukan saja, nanti para sahabat yang lain akan mengikutinya. Baru kemudian Rasulullah SAW menyembelih kambing dan kemudian memotong rambut. Baru sahabat-sahabat tersadar terkait dengan kesalahannya yang tidak mentaati Rasulullah SAW, dan kemudian mereka melakukan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita lihat bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dari peristiwa ini, ya, pelajaran atau ibrah dari perjanjian damai Hudaybiyah ini adalah bentuk ketaatan terhadap Rasulullah terhadap pemimpin. Kadang-kadang pemimpin di antara kaum muslimin itu melakukan pendapat-pendapat, tindakan-tindakan yang menurut persepsi kita, coba ya, menurut persepsi kita itu enggak baik. Menurut persepsi kita ini tidak menguntungkan kita, tidak menguntungkan jamaah, tidak menguntungkan perjuangan. Tapi kita ini sebagai bawahan wajib taat terhadap para pemimpin kaum muslimin. Ya. Ini perjanjian ini kalau kita lihat isinya, ya, lihat baik isinya sangat merugikan kaum muslimin. Meskipun kemudian para sahabat itu kemudian awalnya kecewa, tapi ujung-ujungnya mereka taat terhadap Rasulullah SAW. Ya. Ujung-ujungnya mereka tetap taat, yaitu dengan menyembelih dan memotong rambut sebagai bentuk ketaatan terhadap Rasulullah SAW. Awalnya kecewa, ya, mereka kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ya, ibrahnya, pelajarannya adalah adanya bai'atul ridwan, bai'at alal maut. Ya. Kaum muslimin berbaiat kepada Rasulullah SAW ketika mendengar peristiwa bahwa Utsman bin Affan itu terdengar kabar kepada kaum muslimin, kepada para sahabat pada waktu itu, mereka atau Utsman ini dibunuh oleh kaum musyrikin. Jadi perjanjian Hudaybiyah sudah dibuat, kemudian Utsman berangkat ke Mekah untuk menyampaikan isi perjanjian Hudaybiyah ini kepada kaum muslimin yang ada di Mekah. Ya. Jadi isi perjanjian ini disampaikan kepada kaum muslimin yang ada di Mekah oleh Utsman. Utsman berangkat ke Mekah sendiri, gitu ya. Dan tersiar kabar bahwa Umar itu dibunuh oleh orang-orang musyrik, sampai kabar kepada Rasulullah, sampai kabar kepada para sahabat yang lain. Sehingga kemudian Rasulullah SAW membaiat para sahabat itu untuk mati, untuk membalas terkait dengan jika benar Utsman itu dibunuh, maka kemudian Rasulullah SAW akan melakukan pembalasan terkait dengan terbunuhnya Utsman. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fat ayat ke-18. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajar.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai orang-orang ya daripada kaum mukminin ketika mereka melakukan baiat di bawah pohon. Ini bercerita terkait dengan baiat Ridwan pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya. Jadi kaum muslimin menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga darah dari setiap kaum muslimin yang tertumpah. Kalau memang benar Utsman bin Affan ini dibunuh, ya, maka kemudian kaum muslimin bersedia siap membalas terkait dengan pembunuhan Utsman tersebut. Karena pada hakikatnya tidak ada deal-dealan untuk membunuh dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Ya. Dan perjanjian Hudaybiyah ini ibrohnya, pelajarannya adalah sangat-sangat besar. Yang tadi dianggap merugikan dengan pencoretan Bismillahirrahmanirrahim diganti dengan Bismikallahumma. Pencoretan Muhammad Rasulullah SAW diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Isinya orang dari Madinah datang ke Mekah tidak dikembalikan, orang dari Mekah datang ke Madinah dikembalikan. Ya, orang Muslim dari Madinah datang ke Mekah tidak dibalikan. Ya. Sehingga kemudian ada orang Mekah tersebut, ada orang Mekah yang kemudian masuk Islam belakangan, ya. Dua orang ini, misalkan Abu Jandal dan Abu Basir, orang Mekah kemudian ke Madinah, bersahadat kepada Rasulullah SAW, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Mereka, tetapi karena sudah teken perjanjian antara Rasulullah SAW dengan orang Quraisy itu bahwa orang Mekah yang datang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, maka Rasulullah SAW menyuruh kepada Abu Jandal dan Abu Basir ini untuk kemudian kembali ke Mekah. Sahabat yang lain nggak mau, ini orang kaum mukminin ya Rasulullah, harus dilindungi, jangan dikembalikan. Ya, jangan dibalikan ke barisan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, jangan dikembalikan. Ya, para sahabat seperti itu, kehormatannya terjaga, udah mukmin dia dengan bersahadat kepadamu. Tapi Rasulullah SAW bukan orang yang suka berkhianat, tidak menepati janji, maka kemudian dikembalikan Abu Jandal dan Abu Basir ini. Tapi Abu Jandal gak mau, Abu Basir gak mau. Ya, Abu Jandal akhirnya dia nggak balik ke Mekah, tapi bikin satu pemukiman di antara Mekah dan Madinah tersebut. Ya, kemudian Abu Basir juga sama. Ya. Setelah bersahadat datang ke Madinah bersama Rasulullah harus dikembalikan. Sehingga kemudian orang musyrik mengutus pengawal untuk membawa Abu Basir ini kembali ke Mekah. Dalam perjalanannya pengawalnya itu dibunuh oleh Abu Basir, dan Abu Basir ini kemudian bergabung dengan Abu Jandal. Ya, bergabung dengan Abu Jandal. Rasulullah tidak berkhianat, ya, karena ini 2 orang ini yang mengambil inisiasi terkait dengan tidak mau balik ke Mekah tersebut. Ya. Dalam perjalanannya perjanjian ini, kemudian orang-orang Quraisy musyrik itu melakukan perdagangan ke Syam, ya. Mereka dagang ke Syam, bawa dagangan ke Syam. Cuma qadarullah mereka tidak bisa balik ke Mekah. Ya, dagangannya, keuntungannya dirampok oleh Abu Jandal, Abu Basir. Ya. Ya, jadi dalam perjalanan itu diambil hartanya oleh Abu Jandal, Abu Basir, dagangan, sehingga itu membuat kerugian, membuat ekonomi Mekah itu menjadi kolab karena mereka dagang ke Syam, ya, mereka bawa dagangan. Ketika bawa dagangan dicegat oleh Abu Jandal, Abu Basir, ya, yang memang mereka hendak melemahkan orang-orang musyrikin. Dan kemudian akhirnya Mekah ini menjadi kolab dalam sisi ekonomi, ya, dalam sisi ekonomi, sehingga kemudian mereka lah sendiri yang membatalkan perjanjian perdamaian dengan Hudaybiyah tersebut. Karena mereka nggak bisa seperti itu. Terus kemudian hikmah yang kedua yang kita bisa ambil, ya, berikutnya dari perjanjian Hudaybiyah ini, ya. Jadi hikmahnya Hudaybiyah ini adalah proses awal untuk penaklukan Mekah tanpa peperangan. Orang kafir Quraisy, ya kan, ke Madinah sudah bersahadat, maka harus dikembalikan ke Mekah. Ya. Cuma Abu Jandal dan Abu Basir saja yang tidak mau kembali ke Mekah. Tapi orang-orang Mekah yang lainnya, orang-orang musyrikin lainnya yang kemudian bersahadat kepada Rasulullah SAW di Madinah, ya, setelah perjanjian itu mereka balik ke Mekah tanpa disadari. Dengan seperti itu maka Mekah menjadi mayoritas kaum muslimin. Ya kan, satu bersahadat balik lagi ke Mekah, ya kan, nambah 1 orang di Mekah menjadi ada orang
yang beriman. Satu lagi datang ke Madinah bersahadat, harus dikembalikan lagi ke Mekah, nambah jadi 2 orang. Terus begitu terus terjadi, sehingga kemudian Mekah itu terus bertambah kaum musliminnya, bertambah, sehingga pada ujungnya ketika Rasulullah SAW hendak menaklukkan Mekah dengan peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah membawa pasukan dari Madinah, tapi di Mekah pun sudah banyak pendukung dari kaum muslimin yang ada di Mekah. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kemudian Mekah itu berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah SAW tanpa adanya peperangan. Ini hikmah. Ya. Jadi dalam peristiwa ini Rasulullah ingin mengajarkan bahwa jadi Islam itu jangan sampai kemudian jadi jago kandang. Ya, kita misalkan kalau di Madinah kaum muslimin, ya kemudian mereka bisa lah, sudah terkondisi orang itu wilayah kaum muslimin, gitu ya, itu wilayah kaum muslimin, kekuasaan Islam di situ, orang Islam masuk ke situ, ya aman, tidak mendapatkan tantangan, tidak mendapatkan rintangan. Tapi kemudian orang-orang yang dari Mekah masuk kepada Madinah bersahadat kemudian dikembalikan ke Mekah, maka mereka kemudian melakukan aktivitas dakwah ya di Mekah. Dan Mekah kemudian menjadi Darul Islam, menjadi bumi Islam berikutnya setelah Madinah. Jadi para sahabat itu begitu. Secara hitung-hitungan mungkin kelihatannya ya merugikan, tapi ternyata di ujungnya kemudian kaum muslimin mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hari ini ya kalau kita lihat ya dengan peristiwa ini, dengan waqi yang ada, dengan yang ada, misalkan kira-kira Eropa itu Pak hari ini kaum musliminnya banyak itu disebabkan karena apa Pak? Kaum musliminnya tumbuh, Eropa itu di Perancis tumbuh gitu ya, di negara-negara Eropa yang lainnya tumbuh, kaum muslimin kira-kira apa? Itu disebabkan karena migrannya orang-orang keturunan Arab yang kemudian mereka bekerja di negara-negara Eropa tersebut. Nah, ketika mereka bekerja, mereka mendakwahkan Islam dan kemudian Islam itu tersebar. Misalkan contohnya lah pemain bola, kita kenal kan Prancis itu Zinedine Zidane apa ya? Nah, itu kan pergi ya dari negaranya yang negaranya Islam kemudian ke Prancis yang negaranya kafir, tapi kemudian ya lihat gejolaknya hari ini. Ya. Gejolaknya Prancis hari ini, pertumbuhan Islamnya sangat hebat. Maka kemudian pemerintahnya berusaha membatasi dengan gerakan Islamfobia ya, dengan aturan-aturan yang tidak boleh pakai cadar dan yang lainnya. Nah, itu karena pertumbuhan Islamnya sangat signifikan. Nah, ini peristiwanya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kemudian berikutnya pelajaran dari hikmah dari perjanjian damai Hudaybiyah ini adalah boleh meminta bantuan kepada non muslim. Rasulullah SAW menyewa intelnya itu bukan muslim. Ya, intelnya itu bukan muslim. Ya, tapi boleh ya meminta bantuan kepada non muslim selama tidak merubah atau tidak merusak akidah kita, akidah Islamiyah. Itu diperbolehkan meminta bantuan dalam hal misalkan muamalah, jasa dan yang lainnya boleh. Ya. Seperti itu. Jadi boleh kita bermuamalah meminta bantuan kepada bukan orang Islam gitu ya, dalam keahliannya yang tidak ada dalam orang Islam, itu boleh. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ya misalkan di sini menyewa intel Basar bin Sufyan untuk mengawasi orang-orang Quraisy ya, orang-orang Quraisy musyrikin Quraisy itu sendiri. Jadi secara hukum diperbolehkan. Cuma kalau Rasulullah hebatnya itu adalah memata-matai orang musyrikin, namun terkadang hari ini yang kaum musliminnya yang diinteli ya. Kaum musliminnya yang diinteli, masjidnya yang diawasin gitu ya. Kalau dulu Rasulullah yang mengawasi orang musyrikin, menyewa intel, hari ini berbeda, kaum muslimin yang diinteli. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, bahwa hukum dari perjanjian Hudaybiyah itu ya berikutnya adalah boleh melakukan perdamaian, perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Itu boleh. Secara hukum boleh, ya. Selama tidak membatalkan akidah, ya, selama tidak merusak akidah, gitu ya. Nah, itu diperbolehkan. Maka jangan alergi kalau kita lihat misalkan ada pemimpin kaum muslimin bekerja sama dengan orang-orang
musyrik, dengan orang-orang kafir. Jangan alergi, karena contohnya ada. Jangan-jangan apa yang kita pikirkan itu tidak sampai ya seperti apa yang dipikirkan oleh para pemimpin Islam. Misalkan nih kita dengar Taliban itu kan berkuasa gitu ya, berkuasa di Afghanistan. Kita hari ini memerintah Afghanistan. Tapi kok Taliban itu kerjasama sama RRC, sama Cina, gitu ya? Oh ini kok mau-maunya kerjasama dengan komunis yang bukan orang Islam. Ya. Maka dalam perjanjian seperti ini kita harus memberikan uzur kepada saudara-saudara kita Taliban itu, karena kita tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi di sana. Gitu ya. Kita tidak tahu. Jangan mereka sudah berpikiran 2 langkah, 3 langkah maju dibandingkan apa yang dipikirkan oleh kita. Namun secara hukum itu diperbolehkan berdasarkan ya hukum dari perjanjian Hudaibiyah ini, di mana Rasulullah SAW melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir musyrikin. Nah ini kiranya bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita hari ini terkait dengan keistimewaan ya pada bulan Zulqa'dah ya. Satu lagi yang terakhir bahwa kemudian dalam keistimewaan bulan Zulqa'dah yang terakhir, selain Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihissalam pada bulan Zulqa'dah, yang kedua adalah perang dengan Bani Quraiza, yang ketiga perjanjian Hudaibiyah, dan yang keempat yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umroh paling banyak itu pada bulan Zulqa'dah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan umroh pada bulan Zulqa'dah ini sebanyak 4 kali, ya, 4 kali. Sehingga kalau kita mau teks literaturnya kembali kepada hadis, kepada Rasulullah SAW, umroh yang paling baik itu dilakukan pada bulan Zulqa'dah. Namun kalau kita berbicara terkait dengan kontekstual, maka boleh saja umroh itu dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya, termasuk pada bulan haji setelah melakukan ibadah haji. Boleh seja. Tapi kalau dalam teksnya, maka umroh yang paling banyak dilakukan Rasulullah SAW itu adalah pada bulan Zulqa'dah ini sebanyak 4 kali. Pada perjanjian Hudaibiyah 2 kali ya. Tahun enggak berangkat tapi tetap dicatat sebagai umroh tahun berikutnya ya. Dan seperti itu yang terjadi pada bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya bahwa ada peristiwa-peristiwa agung, peristiwa-peristiwa besar pada bulan Zulqa'dah ini, dan kita hari ini setiap bulan dan amal-amal apa yang kita harus perbanyak pada bulan Zulqa'dah ya, seperti amal-amal yang lain ya, seperti amal-amal yang lain yang diutamakan, yang memang diajarkan secara syariat ya, memperbanyak infak fisabilillah, kemudian umroh dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sayyidil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.